Sungguh mengerikan. Rizal Fadilah kelompoknya begitu sangat membenci Pak Joko Widodo dan berharap agar Jokowi digantung ya dengan lagunya Gantung-Gantung Jokowi. Rizal Fadilah begitu sangat membenci Pak Joko Widodo. Di sana bersama dengan Refli Harun, kemudian ada Marwan Batubara ya. Begitu sangat membenci sekali dengan Pak Joko Widodo. Efek daripada kurang ngopi jadinya begitu, Mbah. Gantung, gantung, gantung Jokowi, gantung Jokowi sekarang juga. Gantung, gantung, gantung Jokowi, gantung Jokowi sekarang juga. Kita buktikan Jokowi kecil. Kita kecilkan mulai 14 Oktober, kemudian 18 Oktober. Tangkap Jokowi. Undang-Undang 2819/2018 itu mengingatkan bahwa nepotisme bisa ditangkap. Jokowi itu melakukan delik nepotisme bisa ditangkap. Kalau sudah ditangkap, lihat adili Jokowi. Kalau sudah diadili, ada dalilnya menggantung itu. Pasal 11 KUHP. Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu tidak dihapuskan oleh Perpres 21964 atau Undang-Undang 21964. Sebenarnya hukum gantung masih berlaku. Maka tangkap, adili, gantung, gantung, gantung Jokowi, gantung Jokowi sekarang juga. Gantung, gantung, gantung Jokowi, gantung Jokowi sekarang juga. Tahan Jokowi, adili Jokowi, hukum Jokowi, hukum mati Jokowi. Kalau perlu gunakan pasal 11 KUHP. Gantung, 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 gantung Jokowi, gantung Jokowi sekarang juga. Gantung, gantung, gantung Jokowi, gantung Jokowi sekarang juga. Allahu Akbar. Semua ini gara-gara Jokowi. Jokowi itu corrupt, ya, melakukan korupsi. Ya. Korupsi untuk 3 hal. Satu adalah korupsi dokumen, yang kemudian kita kenal dengan ijazah palsu. Yang kedua korupsi kekuasaan, gitu ya, authority corruption. Iya, ya. Yang ketiga adalah korupsi kekayaan. Gitu. Jadi 3 korupsi. Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely, kata Lord Acton. Gitu kan. Kekuasaan itu cenderung korup. Tapi kalau kekuasaannya besar, maka pasti korupsi. Gitu. Maka konklusinya adalah Jokowi ini punya kekuasaan yang besar. Maka berdasarkan dalil tadi, gitu ya, dalil politis, dalil sosiologis, pasti korupsi. Nah, terbukti melalui investigasi TPUA dan teman-teman lain, aktivis, ulama, tokoh, semua bergerak membuktikan itu. Ketika termasuk pembuktian ijazah palsu, ini poin pertama. Jadi sejak mulai di Jakarta Pusat PN, kemudian di Solo kasus pidananya, lalu perdata lagi masuk di PN Jakarta Pusat, sekarang juga TPUA masuk lagi pidananya, gitu kan. Bayangkan 10 tahun pemerintah tidak bisa membuktikan aslinya. Jadi jangan berpikir buktikan palsunya. Buktikan aslinya. 10 tahun gitu. Jadi di sini berlaku azas, kalau dalam hukum Islam namanya mafhum mukhalafah, gitu ya.
Kalau dalam hukum positif yang selalu kita pelajari, argumentum a contrario, yaitu kebalikannya. Maka ini membuktikan benar bahwa kasus seperti ini berbasis pada pembuktian terbalik sebenarnya. Gitu. Jokowi tidak bisa membuktikan asli, maka kebalikannya ya palsu sampai sekarang. Gitu. Maka boleh rakyat ini memvonis sebenarnya, menjudge bahwa memang palsu. Gitu. Hadiahnya berbasis palsu pada apa? ini. Hadiahnya kepalsuan itu apa? Nah, akibatnya semua produknya bisa bermasalah. Itulah yang kemudian disebut semua ini gara-gara Jokowi. Gitu ya. Insya Allah. Nah, insya Allah TPUA terus bergerak untuk membuktikan sampai pada konklusi memang Jokowi tidak punya ijazah asli. Gitu. Dan itu nanti akan menjadi satu skandal besar nasional, skandal besar internasional. Seorang presiden 10 tahun berbohong tentang dokumennya. Harusnya PBB tersinggung ya. Itu yang kita sebut tadi documentary corruption. Nah, yang kedua jelas kekuasaan. Coba saja di pemilu cawe-cawe merasa bahwa dia dominan kekuasaannya, semua bisa diatur, semua bisa disandera, semua bisa dikendalikan, sampai DPR juga menjadi tukang stempel kebijakan rezim Jokowi. Itu adalah korupsi kekuasaan. Makanya dalam skala internasional, ya, High Commission of Human Rights gitu ya, menyatakan Indonesia di bawah rezim Jokowi itu pelanggar HAM. Apa? Yaitu ikut sertanya Jokowi ngatur-ngatur pemilu, termasuk menggolkan Gibran. Itu pelanggaran HAM menurut High Commission of Human Rights yang berkedudukan di New York. Itu. Jadi ini konklusi bahwa korupsi otoritas. Gitu. Nah, yang ketiga ini adalah korupsi kekayaan negara yang habis, digerus, diangkut, dijual. Kedaulatan negara ini, kekayaannya sudah berpindah ke tangan asing. Bagaimana menjadi masalah besar. Oleh karena itu tadi OCCRP, Organized Crime and Corruption, gitu ya, reporting project, gitu. Jadi di situ ada disebut dengan crime organized, dan yang kedua crime corruption. Jadi organized corruption maksudnya ya. Jadi bahwa kejahatan Jokowi itu terorganisir dan korupsinya terorganisir. Makanya dia bilang, mana bukti. Pala lopean. Ini hasil investigasi. OCCRP adalah lembaga internasional yang kredibel. Sampai 700 kepala negara atau pimpinan negara mundur gara-gara temuan OCCRP. Gitu ya. Bahkan sampai 600 dakwaan masuk, dimulainya dari OCCRP. Maka sekarang itu sudah dituduhlah bahwa Jokowi korupsi kekayaan keuangan ini. Maka harusnya PPAT, BPK, kepolisian, kejaksaan, KPK bergerak. Ulah cicing wae, Ulah sare wae, ulah ngajedau wae. Begitu menghadapi kondisi begini. Itu temuan investigasi, respon dong. Kalau KPK diam saja, maka ini ada apa-apanya hubungan KPK dengan Jokowi. Salah satu indikasi yaitu soal pimpinan KPK tadi yang dihasilkan oleh pansel produk rezim Jokowi yang tidak sah secara hukum karena sudah ada putusan MK nomor 112 garis miring PUU garis strip 20 tahun 2022. Masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Asalnya 4 tahun, pansel hanya sekali. Nggak bisa pansel 2 kali. Maka diamanatkan di situ. Pansel berikut, pansel produk Prabowo.
dari sekarang. Itu produk Jokowi. Tidak sah itu pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang sekarang. Harus dibatalkan. Ya. Pembatalannya bisa dengan batal demi hukum atau dibatalkan. Atau ini yang paling dituntut, Prabowo sebagai presiden itu mengeluarkan perpu pimpinan KPK, yaitu membekukan pimpinan KPK yang ada, bahkan bisa membuat pimpinan KPK sementara sampai pansel baru yang dibuat oleh Prabowo melakukan pekerjaannya. Terbentuklah nanti pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK definitif dan sah secara hukum. Jadi ini masalah besar dalam konteks krisis kelembagaan, lembaga yang bertugas untuk memberantas korupsi di Indonesia. Itu ya. Jadi OCCRP harus direspon. Itu. Kalau tidak tadi tidak sah. Kalau misalnya Jaksa Agung tidak bergerak, kepolisian diam saja, maka itu artinya Kapolri harus diganti. Kapolri harus diganti. Jaksa Agung harus diganti. KPK juga harus komisionernya. KPK tadi sudah tidak sah, otomatis harus diganti. Gitu ya. Hah? Ya itu ya tadi lembaga itu yudikatif. Ya kita ini pemeriksa nih ya. Jadi masalahnya sekarang adalah kewajiban mengganti dan itu lazim. Kenapa? Rezim baru Prabowo, menteri-menteri baru, termasuk Kapolri baru, termasuk Jaksa Agung baru. Ini kesempatan KPK baru pimpinannya. Kenapa tidak digunakan ini? Ada apa dengan? Ada apa? Semua gara-gara Jokowi. Gitu ya. Oleh karena itu, tuntutan kita dan TPU akan bergerak terus dengan ibu-ibu ya. Yaitu tangkap Jokowi. Rizal Fadila juga kecewa dengan Pak Joko Widodo dikarenakan Pak Joko Widodo mendapatkan jatah rumah di Solo ya, yang sekarang sedang dibangun. Dan inilah pernyataan Rizal Fadila pada saat demo. Belum ada presiden yang dapat seluas ini. Bikin sendiri, ngatur sendiri, perintahkan ke Menteri Keuangan, dikatuan aturan, lalu dia senang-senang sekarang menikmati dan membangun rumah 1,2 hektar di Colomadu yang harga semeternya dulu 10 juta per meter. Sekarang katanya sudah 15 bahkan lebih dari itu. Kalau saja maka 5.000 kali 10 juta saja sudah 30 miliar duit yang dikeluarkan oleh APBN. Jadi Bapak Ibu sekalian, periksa KPK mulai dari situ. Mulai dari Solo. Itulah Rizal Fadila yang meminta agar periksa KPK, minta KPK diperiksa atau KPK yang diperiksa ya. Ya sangat kecewa sekali dikarenakan Pak Jokowi mendapatkan jatah rumah di Solo ya. Kok nggak kecewa pada saat Pak SBY dapat rumah di Jakarta begitu ya. Buntut pernyataan OCCRP, akhirnya Pak Jokowi dilaporkan ke KPK ya oleh orang-orang ya Rizal Fadila dan kawan-kawannya. Ini daripada keturunan kadrun ya katanya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kami tadi bertiga diterima di dalam, walaupun diminta 2, seharusnya 3 juga boleh karena KPK ini kan dibangun dari uang rakyat, harusnya begitu. Tapi oke lah, kita ngalah. Yang pertama tujuan kita kesini ini yaitu membuat pengaduan atau dumas ya soal masalah yang sekarang lagi ribut di dunia internasional, yaitu OCCRP, tentang tuduhan telak kepada Joko Widodo, mantan presiden yang ke-7 kita, bahwa dianggap dia korup terbesar nomor 2 ya di OCCRP. Nah, oleh karena itu kami dari TPUA menyayangkan berita itu. Dalam arti apa? Kami datang ke KPK karena KPK spesialisasinya di korupsi, untuk segera memanggil Joko Widodo sebagai mantan presiden
cobalah diperiksa kebenaran itu. Karena rakyat ini merasa sakit hati juga kalau mantan presiden kita dituduh macam-macam gitu loh. Nah, dengan jalan kita mengajukan kepada KPK untuk segera dipanggil dan diperiksa. Nah, selanjutnya setelah diperiksa, baru Joko Widodo sebagai mantan presiden untuk mengklarifikasi. Tidak cukup diklarifikasi, melakukan proses gugatan misalnya kepada OCCRP. Nah, itu yang paling utama dulu. Dan hal-hal lain yang disampaikan juga, ada 2 bendel berkas tentang putusan Gus Nur di Surakarta, yang waktu itu Gus Nur ditangkap gara-gara menyampaikan hoax ijazah palsu, dugaan ya, katanya demikian. Tapi dengan berjalannya waktu kan memang tidak pernah ditunjukkan itu ijazah. Nah, hasil putusan dari PN dan PT, MA-nya menyusul, sudah diterima juga oleh pihak KPK sebagai bahan utama untuk mungkin ditelaah. Apakah itu masuk dalam proses ini? Silahkan, itu bukan kewenangan saya. Kewenangan saya sudah menyampaikan bertiga ini khawatir ditanyakan kelak di akhirat atau dikubur sama Allah. Nah, sudah kita sampaikan itu, bahwa kalau bentuk-bentuk kezaliman itu harus kita lawan. Itu sementara dari saya, Sekjen TPUA. Silahkan, mungkin ada Bang Rizal yang mau ditambahkan. Terima kasih. Nah, keterkaitan itu kita jelaskan bahwa korupsi itu 3 jenis gitu. Jadi documentary corruption, korupsi dokumen, itulah nanti ijazah palsu. Ini keterkaitannya. Yang kedua, authority corruption, yaitu bagaimana korupsinya Jokowi, cawe-cawe gitu kan, ikut mempengaruhi proses politik gitu dan seterusnya. Itu korupsi juga gitu, sampai ke Gibran, putusan MK, itu bagian korupsi authority. Dan yang ketiga baru financial corruption, ya, korupsi finansial. Nah, ketika korupsi finansial kita kemukakan kaitan dengan rilisnya OCCRP, itu kemukakan tuh soal PSN, sampaikan PSN yang PIK 2, BSD gitu kan, itu korupsi, itu di situ ada kolusi, ada korupsinya gitu. Oleh karena itu KPK harus melangkah gitu dari laporan itu, dari laporan kami ini TPUA. Dan yang keduanya yang berkaitan dengan satu lagi penyerahan berkas ya, enggak yang korupsi apa itu tadi, korupsi finansial. Ya, finansial itu termasuk yang di Colomadu itu gitu. Kita sampaikan itu bahwa di sana terjadi korupsi yang harus KPK melangkah gitu kan, soal hadiah rumah seluas 1,2 hektar. Jadi 2 kasus yang kita angkat di situ, kasus PSN, BSD PIK 2, dan kasus hadiah rumah di Colomadu. Itu yang paling gampang bagi KPK untuk melangkah gitu. Jadi kami sampaikan, di samping itu masih banyak korupsi lain Jokowi yang harus dibongkar. Tapi mulailah, kalau KPK punya itikat baik, mulai dari situ, dari PSN dan korupsi di Colomadu. Saya kira itu yang tambahannya. Baik, saya juga sebetulnya kan berkeinginan, berharap tadinya masuk bertiga. Cuman kan pengalaman dulu dengan Pak Amin Rais dan Pak Rijal Ramli ke sini sampai zaman Fili itu ribut kan. Apa susahnya? Dia bilang itu adalah protap. Loh, memang kami ke sana, apa di sana kan nggak bikin keributan. Nah, ini saya mencurigai ya. Apalagi begini. KPK ini kan dibentuk oleh Joko Widodo di sisa masa pemerintahannya. Ini secara hukum, kemarin saya mengutip Profesor Hendy Subiakto mengatakan bahwa ini tidak sah, ilegal. Ya kan, dan ini akan lakukan judicial review terhadap kepemimpinan KPK dan komisionernya ke MK yang baru. Kenapa? Kalau misalnya KPK tidak sah, berarti penetapan tersangka terhadap orang-orang yang dijadikan target misalnya, seperti Harso misalnya, itu juga tidak sah. Itu loh. Nah, oleh sebab itu akan lakukan judicial review. Dari tim TPUA juga akan lakukan itu. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan korupsi yang dibantah oleh Jokowi.
kita melihat banyak misalnya contoh food estate. Food estate itu jelas-jelas korupsi ya di masa pemerintahan, dan itu ada tanggung jawab Jokowi dilakukan oleh Prabowo ya kan, sebagai Menhan. Masa Menhan ngurusin pangan gitu loh ya kan, nah itu kan salah juga, kacau ya kan, itu loh ya, itu salah kamar namanya kan gitu dia. Nah jadi itu kemudian ada kerugian kerusakan hutan, illegal logging dan lain sebagainya, itu loh, itu jelas, itu tanggung jawab Jokowi juga. Jadi bilang mana bukti, itu langsung bukti dari sekian banyak bukti. Ditambah dengan misalnya hutang luar negeri, pemerintah Jokowi ini kan bohong. Hutang luar negeri kita menurut teman-teman di DPR, Misbakun dan lain sebagainya itu sekitar 20.000 triliun lebih. Tetapi oleh Jokowi hanya sekitar 8.000 triliun. Ini kan berarti ada yang disembunyikan. Kemudian kita tanya, ya kan, komisi dari hutang itu 30% dikatakan oleh Profesor Sumitro, bapaknya Prabowo. Itu siapa yang terima itu loh. Nah, makanya kalau kemudian KPK seolah-olah kemarin memberikan pernyataan yang nggak blunder, seolah-olah mana buktinya, ini kami datang. Jadi wahai KPK, kalau misalnya Anda tidak, ini berarti memang kesimpulan kami bahwa KPK itu adalah sekarang ini seperti lembaga bantuan hukum Joko Widodo, itu tidak salah, ya kan? Oleh sebab itu kami akan tetap akan berjuang terus, ya kan, bersama rakyat dan semua elemen bangsa agar supaya kita bersih. Kita malu kepada negara Indonesia. Kenapa investor KIKN itu nggak mau? Kalau mereka sudah laporan bahwa Joko Widodo ini diduga terlibat dalam persoalan korupsi dan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM kita akan bawa ke PBB dan sebagainya, itu loh. Atau misalnya kepada kepolisian, misalnya contoh penjuruhan. Tidak ada perintah Jokowi itu memerintahkan terhadap korban yang penyuruhan. Kemudian satunya lagi di zaman Tito sebagai Kapolri, itu ada 900 ya kan, anggota KPPS, tidak ada itu perintah ya kan Jokowi kepada Tito untuk mengusut ini, itu loh. Ditambah yang komisi 50 masuk ke M50, masuk ke 50, itu jelas pelanggaran HAM yang jelas ya. Oleh sebab itu hari ini kami ke KPK dalam terkait dengan isu korupsi, tetapi kami juga akan mempersoalkan tentang pelanggaran HAM di masa 10 tahun pemerintahan